Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta ini. Kepadanya lah kita berserah diri dan kepadanya lah kita meminta akan segala sesuatu. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, dapat berjumpa kembali di pelajaran ataupun di kelas belajar bahasa Arab dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, kitab karangan Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu beliau, mengangkat derajat beliau dan mengampuni beliau dan juga keluarga beliau. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang mana kita telah sampai di pembahasan terkait dengan musanna atau isim yang menunjukkan double. Di mana isim jika ditinjau dari jumlahnya sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, bahwasanya isim jika ditinjau dari jumlahnya terbagi menjadi 3. Isim yang menunjukkan tunggal atau di dalam bahasa Arab biasa disebut sebagai isim mufrad. Kemudian isim yang menunjukkan banyak atau biasa disebut sebagai isim jamak. Untuk jumlah 3 sampai seterusnya itu dikatakan jamak. Dan yang terakhir, yang terakhir kita bahas yaitu tentang isim musanna, isim yang menunjukkan 2 atau yang menunjukkan double. Di mana isim musanna ini ada pembahasannya, kemarin sudah kita sedikit singgung terkait dengan isim musanna. Untuk kata ganti isim musanna, kata ganti atau dhamir isim musanna, untuk dhamir orang ketiga itu menggunakan huma. Orang ketiga, orang yang gaib, yang tidak hadir, itu menggunakan huma. Entah itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Adapun untuk orang kedua, orang lawan bicara, maka menggunakan antuma. Menggunakan antuma. Untuk laki-laki ataupun perempuan, sama menggunakan antuma. Jadi kita bisa menggunakan dua dhamir ini ketika dua orang laki-laki dan perempuan jadi satu, ataupun entah itu orang kedua ataupun orang ketiga bisa menggunakan dhamir yang sama karena memang keduanya dhamirnya itu menggunakan dhamir yang sama, entah untuk laki-laki dan perempuan. Adapun untuk orang pertama, orang yang berbicara, untuk mulai dari dua orang sampai seterusnya itu menggunakan dhamir nahnu, menggunakan dhamir nahnu. Jadi dhamir untuk orang pertama hanya 2, yaitu ana untuk orang yang tunggal dan nahnu untuk 2 orang sampai seterusnya. 2 orang sampai seterusnya. Baik. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sudah kita bahas contoh-contoh bacaan ataupun percakapan antara mudarris, orang guru, dengan murid-muridnya yang menanyakan terkait isim-isim yang menunjukkan 2 atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan isim-isim yang menunjukkan 2 di pelajaran yang ke-18 ini.
Dan kemarin juga sudah kita temukan beberapa contoh untuk isim yang menunjukkan dua itu diakhiri dengan alif nun. Diakhiri dengan alif nun. Sebagaimana kemarin sudah kita baca, ukhtun, ya, ukhtun ketika dia fathah mansub atau berharokat fathah menjadi uhtan karena dia didahului oleh huruf kam. Namun ketika dia dimusannakan atau menunjukkan dua orang, maka menggunakan ditambahkan alif nun di belakangnya. Jadi ukhtani, ukhtani. Begitu juga ajalatun menjadi ajalatani. Dan seterusnya ada aidun menjadi aidani dan seterusnya. Isim-isim tadi ditambahkan alif nun untuk menunjukkan bahwasanya isim tersebut adalah isim musanna atau menunjukkan jumlahnya dua atau lebih. Begitu juga naat ataupun sifat yang jatuh setelah isim musanna, maka sifat tersebut juga harus dimusannakan, harus menggunakan kaidah musanna sebagaimana perkataan Ibrahim kemarin, indahu majjarani kabirani. Indahu majjarani kabirani. Dia memiliki majjarani kabirani, dua tempat bisnis yang besar atau dua toko swalayan, supermarket yang sangat besar, yang besar. Kata kabirani dia sifat untuk majjarani, di mana majjarani adalah dua toko atau supermarket atau tempat untuk bisnis, tempat untuk jualan, yang mana itu menunjukkan di jumlahnya ada dua karena diakhiri oleh alif nun. Majjarani. Kemudian sifatnya pun sama. Sebagaimana pada pertemuan yang lampau telah kita jelaskan untuk sifat dia mengikuti isim yang disifati. Mengikuti isim yang disifati. Di mana isim yang disifati jika dia tunggal maka sifatnya juga tunggal. Jika isim yang disifati laki-laki maka sifatnya bukan juga ikut laki-laki. Begitu juga jika isim yang disifati adalah isim jamak, maka sifatnya juga jamak. Untuk isim jamak aqil. Adapun isim jamak ghairu aqil sebagaimana pertemuan yang lalu, pada pertemuan kemarin kita sudah singgung dan sudah jelaskan untuk isim jamak, untuk isim ghairu aqil yang dijamakkan, maka sifatnya sebagaimana hukum yang diberikan untuk isim jamak ghairu aqil tadi, di mana hukumnya adalah dia dihukumi seperti halnya isim mufrad muannas, isim tunggal perempuan, maka sifatnya pun sama menggunakan sifat tunggal perempuan. Namun berbeda halnya dengan isim yang menunjukkan dua, mau dia akil ataupun ghairu akil, entah itu dia berakal ataupun tidak, semuanya menggunakan isim yang menunjukkan dua sifatnya. Sebagaimana majjaran. Majjarani ketika kita lihat majjarun, tentu dia adalah isim yang tidak berakal. Walaupun dia tidak berakal, namun sifatnya tetap dimusannakan. Tetap dimusannakan. Bukan seperti halnya jamak. Kalau untuk musanna, entah itu dia akil ataupun ghairu akil, tetap sama, yaitu dimusannakan. Untuk sifatnya. Oke. Itu tadi beberapa penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam tamarin atau latihan-latihan, dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan atau yang membutuhkan penjelasan ulang, silahkan bisa disampaikan. Jika ada penjelasan yang belum jelas atau yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Afwan Ustadz, Ana Ustadz.
Baik, silahkan Bu Lesti. Untuk yang ditambah alif dan nun itu kan harokat ujungnya itu apakah kasroh terus atau disesuaikan dengan kata sebelumnya Ustaz yang Bisa mengkasrohkan? diulang sekali lagi, mohon maaf. Untuk isim yang Untuk yang ditambahkan isim alif yang nun. Mm-mm. nah Ustaz, apakah ujungnya itu memang selalu kasroh atau mengikuti kata sebelumnya yang mengkasrohkan? Baik. Ada lagi? Sudah Ustaz, syukron Ustaz. Baik. Barakallahu fiikum. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, kemarin sudah kita singgung sedikit terkait dengan hal tersebut, di mana sejatinya untuk isim musanna ini tidak hanya seperti ini bentuknya. Nanti akan ada bentuk lainnya yang insya Allah akan kita temui di eh, kesempatan yang akan datang. Adapun untuk harokatnya, ya, harokatnya, apakah harokatnya itu seperti ini saja? Apakah dia bisa berubah? Bagaimana pertanyaan Ibu Lesti tadi? Jika kita lihat di isim-isim yang ada, kita lihat li ukhtani, laha ajalatani, fissanati idani, atau di sini indahu majjarani kabirani. Untuk di sini semuanya liman hadzani daftarani. Semuanya alif nun dan nunnya dikasrahkan. Karena memang untuk musanna itu alif nun dan nunnya tetap dia dikasrahkan. Tidak ada ukhtanu atau ukhtana. Hanya semuanya ukhtani. Semuanya harokatnya tidak berubah. Ya. Jadi yang musanna tidak berubah, dia selalu harokatnya alif nun. Harokatnya alif nun dan nunnya berharokat kasrah. Tidak ada yang berharokat dhammah ataupun yang berharokat lainnya. Fathah. Sebentar. Ini ada masalah di tip. Itu tadi penjelasan terkait dengan dhamir untuk isim yang musanna. Dia tidak berubah harokatnya. Harokatnya tetap alif nun. Dan nunnya berharokat kasrah. Baik. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan? Afwan, Anda Ustaz Mungkin soal. Baik, silahkan. Afwan, mungkin sebelumnya beberapa hari anak izin Ustaz, izin Baik. bertanya untuk ciri-ciri musanna ini bertambahan alif dan nun. Itu untuk muannas dan mudzakkar atau hanya salah satunya Ustaz? Mohon maaf Pak Nur Rohman, sepertinya suaranya kurang jelas, mendengung sepertinya. Mungkin bisa diperjelas suaranya atau mungkin bisa diketik saja. Karena suaranya kurang jelas. Mendengung seperti itu. Untuk ciri-ciri musanna itu ketambahan alif dan nun. Baik. Ini untuk mudzakkar muannas atau hanya salah satunya Ustaz? Baik. Ada lagi? Yang Chris. Baik. Barakallahu fikum. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, untuk musanna kita hanya baru
membahas satu model musanna saja. Kita baru membahas satu model musanna saja. Nanti akan kita jelaskan ketika kita menemukan atau di bab berikutnya. Kita lihat di bab berikutnya. Ini ada model musanna lainnya di sini. Model musanna lainnya atau nanti di bab-bab berikutnya ada bab model musanna lainnya. Yang mana nanti ada model musanna yang menggunakan ya dan nun contohnya salah satu. Namun kurang lebih untuk musanna hanya itu saja. Adapun pertanyaan dari Pak Nur Rahman tadi sepertinya yang saya tangkap itu ini untuk laki-laki saja atau perempuan saja atau bisa untuk keduanya. Jika kita lihat dari contoh-contoh yang ada dari Bapak Ibu sekalian bisa amati dari contoh yang ada. Untuk laki-laki kita ada juga li ukhtani, ini laki perempuan. Kemudian ajalatani, ini perempuan. Kemudian idani juga kita hukumi perempuan. Majjarun dia laki-laki. Kemudian nafizatun itu perempuan. Daftarun ya dia laki-laki daftarun namun menggunakan hal yang sama. Kemudian mistaratun dia perempuan namun menggunakan yang sama. Jadi kita katakan ini juga untuk laki-laki dan perempuan. Adapun untuk model lainnya nanti akan ada model lainnya ketika dia harokatnya berbeda. Adapun untuk yang harokat yang ada untuk saat ini bentuknya seperti ini. Ketika kita menjelaskan lebih jauh, nanti membingungkan karena kita belum membahas bab tersebut atau materi tersebut. Insya Allah akan datang penjelasannya, waktu penjelasannya di waktu yang sudah ditentukan. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tadribat atau tamrinat yang ada. Kita masuk kepada tamrin yang pertama. Latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilati al-atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan musanna. Menggunakan isim musanna. Sebagaimana dilihat dari pertanyaannya, semuanya menanyakan tentang kam. Kam artinya apa? Berapa? Menanyakan tentang jumlah. Dan di sini perintahnya kita diminta menjawab dengan jawaban yang jumlahnya 2. Dengan jawaban jumlahnya 2. Musta'milan musanna. Menjawab jawaban yang jumlahnya 2. Baik. Untuk nomor 1 saya akan berikan contoh. Di sini ada kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka. Sebelum kita membahas dan menjawab, perlu diperhatikan di dalam contoh ini atau di dalam pertanyaan ini. Di sini ada qalaman. Kita lihat musannanya apa. Namun yang perlu digarisbawahi di sini juga kata indaka. Kata indaka. Jika indaka atau indaki juga boleh. Ini karena ini tidak ada harokatnya bisa indaka, bisa indaki. Karena jawabannya juga sama nanti. Ketika pertanyaannya untuk kamu, maka jawabannya saya atau aku. Ketika pertanyaannya kalian, sebagaimana nomor 3, pertanyaannya kalian, maka jawabannya kami. Ya. Begitu juga ketika pertanyaannya kepada ya Laila, ya Ali, ya Aminah, maka jawabannya seperti apa? Seperti halnya di contoh di atas kita lihat. Jika pertanyaannya sudah menunjuk orang, maka jawabannya
Bisa langsung, jawabannya langsung, atau atau menjadikan, memposisikan diri kita adalah orang yang ditanya. Memposisikan diri kita adalah orang yang ditanya jika itu berkaitan dengan diri kita. Namun jika tidak berkaitan maka langsung saja kita jawab begitu saja. Jadi seolah-olah kita yang ditanya. Ya Laila, oh saya Laila. Ya Muhammad, oh saya itu Muhammad. Sebagaimana sama dengan kamu. Seperti itu. Walaupun jika tidak perlu sebagaimana indaka, indahu, maka tidak perlu jawaban yang menggunakan zomir. Namun jika membutuhkan menggunakan zomir, maka kita yang menjawab memposisikan diri kita sebagai orang yang ditanya, bukan menjadi orang yang ketiga. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nomor 1, kam qalaman indaka. Berapa pena yang kamu miliki? Atau kam qalaman indaki. Berapa pena yang kamu miliki, wahai saudari? Maka jawabannya adalah indi. Karena jawab pertanyaannya kamu, maka jawabannya aku. Indi, saya memiliki qalamani. Qalamani. Jawabannya tinggal ditambahkan alif nun. Ditambahkan alif nun di belakangnya. Indi qalamani. Kam qalaman indaka? Indi qalamani. Saya memiliki 2 pena. Ayo. Selanjutnya nomor 2, kam kitaban indaka? Kam kitaban indaka? Berapa kitab yang kamu miliki? Maka jawabannya indi. Pertanyaannya kepada kamu, maka jawabannya aku. Indi kitabani. Indi kitabani. Saya memiliki 2 kitab. Saya memiliki 2 kitab. Baik. Selanjutnya, silahkan kami buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjawab soal-soal yang ada mulai dari nomor 3 dan seterusnya. Setiap orang mungkin bisa menjawab 2 soal sekaligus agar mempersingkat waktunya. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi menjawab soal-soal yang ada seperti biasa bisa angkat tangannya dan nanti jika sudah ditunjuk bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan menjawab soal yang sudah ditentukan. Kembali lagi, kami ulangi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada bisa angkat tangannya. Tip nomor 3 dan 4 silahkan dijawab oleh Ibu Lesti. Silahkan. Baik, Ustaz. Kam saburatan fi faslikum. Tip. Artinya apa? Berapa papan tulis yang ada di dalam kelas kalian? Fi faslikun, fi faslina, saburatan. Fi faslina saburatani. Tayyib, barakallahu fikum. Artinya? Di dalam kelas kami ada 2 papan tulis. Ada 2 papan tulis. Tayyib, barakallahu fikum. Selanjutnya nomor 4 silahkan. Kam riyalan indaki al-an ya Laili? Ya Laila. Oh, Laila. Kam riyalan indaki al-an ya Laila? Berapa rial yang kamu miliki sekarang, wahai Laila? Indi al-an riyalani. Indi al-an atau al-an indi riyalani. Boleh indi al-an atau al-an indi, boleh. Indi al-an atau al-an indi riyalani. Sekarang saya memiliki 2 real. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Ibu Lesti. Kam saburatan fi faslikum.
Sini pertanyaannya, kam saburatan fi faslikum? Berapa papan tulis yang ada di kelas kalian? Karena pertanyaannya kepada kepada kalian, maka jawabannya adalah kami. Kalian, maka jawabannya adalah kami. Jawabannya yang tepat adalah fi faslikum, sebagaimana jawaban dari Ibu Lesti tadi, fi faslina, nah kalian, maka kami. Fi faslina, di kelas kami, saburota. Nih, ada 2 papan tulis. Kemudian nomor berikutnya, nomor 4, kam riyalan indakal ana ya Laila. Kam riyalan indakal ana ya Laila. Berapa real yang kamu miliki saat ini, wahai Laila? Indil an riyalani, atau al-an indi riyalani. Sekarang saya memiliki 2 real. Baik, barakallahu fikum. Kenapa menggunakan indi? Karena sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, walaupun yang ditanya adalah Laila, bukan Anda. Namun karena Anda yang menjawab, kita yang menjawab, maka kita sendiri yang memposisikan diri sebagai Laila. Kita sendiri yang memposisikan sebagai Laila. Baik, sebelum kita lanjut sebentar, saya tinggal sebentar. Lebih cerah. Baik, silahkan nomor 5 dan 6, Pak Sutrisno. Kam ukhtan laka ya Ali. Kam ukhtan laka. Berapa saudara laki-lakimu, Ali? Ukhtan, apa ukhtan artinya? Saudara perempuan. Saudara perempuan. Kam ukhtan laka ya Ali, berarti berapa? Saudara perempuanmu ya Ali. Berapa? Kamu memiliki berapa saudara perempuan, wahai Ali? Bahasa gampangnya seperti itu. Kamu memiliki berapa saudara perempuan, atau berapa saudara perempuan yang kamu miliki, wahai Ali? Jawabannya bagaimana, Pak Surisno? Indi ukhtani. Indi atau li? Sebentar. Apa ya? Indi Pertanyaannya, kam ukhtan laka ya Ali? Maka jawabannya? Li ukhtani. Li ukhtani. Kenapa menggunakan li, tidak menggunakan indi, Pak? Sebentar. Karena Ali yang tanya. Kenapa? Karena tanya Ali. Karena yang ditanya Ali. Kalau yang ditanya Muhammad nanti menggunakan indi, begitu? Li juga kan? Karena jawabannya adalah karena pertanyaannya juga menggunakan laka. Ya. Yang pertanyaannya menggunakan laka. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena la ini penggunaan kepemilikan untuk orang-orang atau saudara. Berbeda halnya untuk inda, itu kepemilikan barang. Oh, gitu. Bagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan perbedaan menggunakan li dan indi. Ya, menggunakan li dan indi. Itu tadi ya. Gampangnya ketika kita ditanya, maka kita lihat pertanyaannya. Kita lihat dan kita amati pertanyaannya dengan seksama. Sebagaimana ada sebuah perkataan mengatakan fahmus soal nisful jawab. Faham soal maka dia adalah setengah dari jawaban. Maka kita perlu mengamati dengan cermat pertanyaan tersebut. Jika pertanyaan tadi menggunakan li, maka jawabannya otomatis menggunakan li juga. Berbeda halnya jika pertanyaan tadi menggunakan indi, maka jawabannya juga menggunakan indi. Seperti itu ya. Gampangnya seperti itu, Pak Sutrisno. Selanjutnya nomor 6, Pak Sutrisno, silakan.
Kam aman laki ya Aminah. Kam Kenapa laki, Pak? Kenapa nggak laka? ya karena ini Aminah Ustaz. Karena Aminah. Aminah perempuan ya? Anas. Anas, saya. Kecuali kalau ada anak laki-laki yang namanya Aminah ya. Namun sepertinya tidak ada. Ya, lanjutkan, silakan. Nah, ini li Li mani. ammani, tayyib. Artinya apa, Pak? Berapa aman itu paman? Ya. Berapa paman yang kamu miliki ya Aminah? Mm-mm. Aku miliki 2 paman. Amman itu paman dari pihak bapak atau dari pihak ibu? Bapak Bapak atau ibu? aman. Amun. Karena ada amun, ada kholun. Amun itu dari pihak bapak atau dari pihak ibu? Bapak Ustaz. Ada yang tahu? Dari bapak ibu sekalian, ada yang tahu? Amun dari pihak bapak atau dari pihak ibu? Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Pihak bapak. Dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, kholun. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Pak Sutrisno. Tadi nomor 5 kita baca. Kam ukhtan laka ya Ali. Kam ukhtan laka ya Ali. Berapa saudarimu atau berapa saudari yang kamu miliki wahai Ali? Saudara perempuan kan kata-katanya saudara perempuan. Sepertinya agak panjang, kepanjangan. Untuk memudahkan, dalam bahasa Indonesia ada kata saudara dan ada saudari. Saudara itu artinya laki-laki, kalau saudari itu perempuan. Jadi cukup juga ketika kita menerjemahkan suatu kata ukhtun dan akhun. Kalau ukhtun itu saudari, kalau ahun saudara. Bisa juga seperti itu. Atau jika memang pengen dipanjangkan menggunakan yang lengkap, ahun saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan juga tidak masalah. Kam ukhtan laka ya Ali, berapa saudari yang kamu miliki wahai Ali? Ketika pertanyaannya laka, maka jawabannya adalah li, bukan indi, namun menggunakan li. Karena yang ditanyakan adalah saudara manusia, bukan barang. Ya, bukan barang. Berapa saudari yang kamu miliki wahai Ali? Li ukhtani. Saya memiliki 2 saudari. Kemudian nomor 6. Kam amman laka ya Aminatu. Kam amman laki ya Aminatu. Berapa paman yang kamu miliki wahai Aminah? Kam amman laki ya Aminatu. Ya Aminah. Li ammani. Li ammani. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, ammun itu paman dari pihak bapak. Kalau paman dari pihak ibu itu kholun. Selanjutnya nomor 7 dan 8, silahkan Pak Zamri. Bismillah. Kam sodiqan laka ya Muhammadun. Berapa teman yang kamu miliki ya Muhammad? Li sodiqani. Li sodiqani. Baik. Selanjutnya nomor 8. Kam taliban jadidan fi faslikum. Karena ada kedahuluan oleh fi. Ya. Fi huruf jar yang mengkasrahkan. Kam taliban jadidan fi faslikum. Li tolibani jadidani. Fi faslina, jawabannya fi faslina, bukan li lagi. Yang ditanya sebagaimana tadi, perhatikan soalnya. Jika yang ditanyakan berapa murid baru yang ada di kelas kalian, maka jawabannya adalah
di kelas kami. Jawabannya bagaimana Pak Zamri yang lengkap? Fi faslani fi faslina tolibani jadidani. Tolibani jadidani. Tayyib, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Nomor 7. Kam sadiqan laka ya Muhammad. Pak Zamri, apa perbedaan sadiqan dan zamilan? Sodikon ini sahabat dekat, Ustaz. Ya. Sahabat karib. Kalau sodik itu sahabat karib atau sahabat. Kalau zamilan hanya teman saja. Teman saja. Jadi bedanya sodik dan zamil. Kalau zamil itu hanya teman biasa, teman yang sekedar kenal. Namun kalau sodik itu teman dekat, sahabat lah bahasanya. Kam sadiqan laka ya Muhammadu, berapa sahabat yang kamu miliki wahai Muhammad? Berapa sahabat yang kamu miliki wahai Muhammad? Maka jawabannya adalah li sadiqani. Li sadiqani. Karena yang ditanyakan laka, maka jawabannya li. Karena teman itu manusia. Kecuali kalau yang ditanyakan teman hewan. Namun yang ditanyakan ini adalah teman manusia, sahabat manusia. Yang berupa manusia, bukan makhluk lainnya. Yang ditanyakan adalah sahabat yang berupa manusia. Kalau sahabat yang berupa mungkin makhluk halus atau mungkin sahabat yang berupa hewan atau benda lainnya yang dianggap sebagai sahabat, maka nanti pertanyaannya bukan menggunakan laka, namun menggunakan indaka. Karena lam, li ini untuk manusia, untuk yang berakal saja. Tip. Selanjutnya nomor 8. Kam taliban jadidan fi faslikum. Kam taliban jadidan fi faslikum. Berapa murid baru yang ada di kelas kalian? Berapa murid baru yang ada di kelas kalian? Ketika yang ditanyakan fi faslikum, berapa murid baru yang ada di kelas kalian? Bukan yang ditanyakan tentang berapa milikmu, bukan laka atau indaka. Maka kita perhatikan pertanyaannya apa. Fi faslikum, maka jawabannya adalah fi faslina. Fi faslina, di kelas kami. Nah, yang ditanyakan di kelas kalian. Maka jawabannya di kelas kami fi faslina talibani jadidani. Ada 2 murid yang baru. Talibun tu mufrad, mutannanya talibani, ditambahkan alif nun di belakangnya. Begitu juga sifatnya jadidun, maka dia ngikut dengan isim yang disifati. Talibani, maka jadidani. Tambahkan alif nun juga untuk sifatnya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya kita beralih ke Pak Nur Rahman. Silahkan nomor 9 dan 10. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Berapa masjid di desa kamu ya wahai Zakaria? Fi qaryati masjidani. Fi qaryati masjidani. Di desaku ada 2 masjid. Selanjutnya nomor 10. Kam funduqan fi hadha syari'i? Fi hadha syari'i funduqani. Ada fi hadha syari'i funduqani. Artinya berapa hotel di jalan ini? Di hotel ini ada 2 hotel. Di jalan ini terdapat 2 hotel. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Nomor 9. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Jika yang ditanyakan berapa masjid
yang ada di desamu, wahai Zakaria? Maka jawabannya sebagaimana di dalam bahasa Indonesia. Ketika dijawab pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah di desaku terdapat 2 masjid. Fi qaryati. Ketika ditanya kamu, maka jawabannya saya. Di desaku, di desa saya terdapat 2 masjid. Fi qaryati masjidani. Di desaku terdapat 2 masjid. Jadi dilihat konteksnya, konteks dari pertanyaannya. Ya Zakaria tidak perlu karena itu yang penting sudah memanggil. Tidak perlu kita menjawab dengan fi qaryati ya Zakaria. Itu malah salah karena kita ketika menjawab ya memanggil kepada orang yang memanggil kita. Jika kita memposisikan sebagai Zakaria ya nggak mungkin kita memanggil diri kita sendiri. Selanjutnya nomor 10, kam funduqan fisari'i. Kam funduqan fisyari'i. Berapa hotel yang ada di jalan ini? Maka jawabannya di jalan ini terdapat 2 hotel. Maka jawabannya fi hadza syari'i funduqani. Cukup dengan menambahkan alif nun di belakang dari isim tersebut. Fi hadza syari'i funduqani. Terdapat 2 hotel. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Nur Rahman. Selanjutnya masih ada 1 nomor lagi. Nomor 11 silahkan Ummu Nadia. Kam ahun laka ya Said. Ya Su'ad. Oh ya Su'ad. Su'ad itu perempuan atau laki-laki? Ya Perempuan. Su'ad. Perempuan. Berarti kam? Laki. Ya, laki. Ya. Kam ahun laki ya Su'ad. Ya. Li aho li Ada ahoni. jawabannya di sebelahnya. Ahun musannatu. Musannanya adalah akhwani. Oh, akhwani. Oh, berarti udah ada jawabannya, Ustaz. Ya, sudah ada jawabannya di sampingnya. Tinggal dibaca saja. Oh ya. Kam ahun laki ya Su'ad. Baik. Pakai li ya, Ustaz. Iya, betul. Li akhwani. Li akhwani. Baik. Artinya? Berapa saudara laki-lakimu ya Su'ad? Saudara laki-lakiku ada 2. Ya. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Su'ad? Kam akhon laka ya Su'ad? Li akhwani. Saya memiliki 2 saudara laki-laki. Kenapa Ustadz? Pertanyaannya mungkin ada yang bertanya-tanya. Kenapa di sini akhun menjadi ketambahan tidak hanya alif nun juga saja, namun ada wawu yang muncul. Ada wawu yang muncul. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kenapa ada wawu yang mungkin muncul? susah buat orang Arab kali ya Ustaz. Akhoni. Bisa jadi alasan mungkin kesusahan bagi orang Arab. Namun ada alasan lain adalah bagaimana akhun itu dia termasuk isim-isim yang kemarin sempat kita jelaskan, sebagaimana ada akhun, ada abun, yang mana dia memiliki ketambahan wawu di sana. Maka ketika dia dimusannakan juga dia keluar maunya. Walaupun ini hanya beberapa saja, tidak dari 5 itu semuanya.
Namun kita ikuti saja apa yang ada di sini. Karena saya agak kesusahan untuk menjelaskan hal tersebut. Bagaimana istilah yang mudah dimengerti di sini. Intinya, akhun musannatuhu atau musannanya adalah akhwani. Musannanya adalah akhwani. Karena dia ya unik ya, unik yang tidak sesuai dengan kaidah, tidak ada kaidahnya. Kayak yang tidak ada kaidahnya memudahkan kita itu dihafal saja. Karena bentuknya isim-isim yang seperti itu sedikit, tidak banyak. Jadi tidak perlu kita membedah lebih jauh kenapa begini dan begitu, kenapa dia tidak sesuai dengan yang lainnya. Cukup kita hafalkan karena hanya satu, dua, mungkin bahkan tidak sampai 10 isimnya yang seperti itu. Jadi cukup kita ikuti saja dan kita hafalkan, itu memudahkan kita. Dibanding dengan kita menjelaskan lebih jauh dan mengorek, oh ini seperti ini seperti ini. Walaupun ada pembahasan tersendiri, namun jika kita masih di awal-awal seperti ini, tidak perlu kita menyibukkan diri untuk mengetahui hal tersebut jika memang itu tidak penting-penting sekali. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui bahwa isim yang menunjukkan dua itu diakhiri alif nun. Setiap isim yang diakhiri alif nun itu menunjukkan dua. Itu sesuai dengan kaidah yang ada. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke tadrib as-sani atau tamrin as-sani, latihan yang kedua. Di mana di latihan kedua ini cukup kita baca saja dan diartikan sebagaimana biasanya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Cukup Bapak Ibu bisa baca dan diharokati. Dan saya minta agar lebih paham juga untuk mengartikannya. Sebagaimana biasa, Khalidun lahu benani wa banati. Ibnan lahu benani wa bintani. Khalidun lahu benani wa bintani. Kenapa di sini lahu benani? Alifnya tidak dibaca karena di situ alif sebagaimana pada pertemuan yang lalu atau mungkin pernah kita sampaikan, ketika ada alif yang di atasnya ada istilah-istilah yang lain, namun kita pakai istilah kepala shad. Ada kepala shad di atas alif tersebut, maka dia alif tersebut tidak kita baca apabila isim tersebut memiliki isim sebelumnya diawali oleh isim lain. Cukup dengan kita menyambungkan isim sebelumnya dengan isim tersebut dengan melewati alifnya. Berbeda halnya jika ibnani ini berada di awal dan tidak didahului oleh isim manapun, maka dia dibaca alifnya atau hamzahnya dibaca. Dibaca dengan memperhatikan kaidahnya apakah dia fathah atau kasrah ataupun dhammah. Di sini kita baca Khalidun lahu benani wa bintani. Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid dia memiliki, lahu hunya kembali kepada Khalid. Dan kita lihat menggunakan lam bukan inda, karena ibnani wa bintani itu manusia, orang yang berakal, menggunakan di, bukan indi. Khalidun lahu benani wa bintani. Khalid dia memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Khalid dia memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Baik. Selanjutnya silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam menjawab soal-soal yang ada, bisa angkat tangannya. Satu soal cukup satu orang, nanti biar gantian dengan yang lainnya. Silahkan membaca dan mengartikannya. Cukup membaca dan mengartikannya saja. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk angkat tangan dan nanti kita panggil satu persatu. Nomor 2 silahkan Ummu Fikril.
fi hadzal bait fi hadzal baitu Fi hadzal baitu apa baiti baita apa baiti? baiti fi Kenapa hadzal bait, baiti? karena ini didahului huruf jar ini ya Ustaz. Ya, karena ada fi di belum di depannya. Baik. Fi Fi hadzal hadzal baiti. baiti ghurfatani kabirotani. Di Baik. rumah ini terdapat dua kamar yang besar. Dua kamar yang besar. Baik. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Di rumah ini terdapat dua kamar yang besar. Jadi kabirotani ini sifat untuk ghurfatani. Yang mana sifatnya mengikuti musannanya isim yang disifati. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikri. Selanjutnya Ibu Lesti silahkan nomor 3. Baik, Ustaz. Fatimatu laha tiflani sohironi. Fatimah Yep, artinya dia memiliki dua anak kecil. Fatimah dia memiliki dua anak yang kecil. Dua anak yang kecil. Tiflun. Tiflun itu laki-laki atau perempuan? Tiflun itu masih kecil ya? Masih kecil ya? Tiflun, tiflatun. Ada tiflatun nggak? Coba dilihat. Dua anak yang kecil. Bisa untuk laki-laki, untuk perempuan. Kalau perempuan tiflatun biasanya. Tiflatani. Fatimah laha tiflani saghirani. Ini menunjukkan bahwa anaknya laki-laki. Dua anak laki-laki yang kecil. Fatimah dia memiliki dua anak laki-laki yang kecil. Atau cukup dengan dua anak yang kecil. Juga boleh. Barakallahu fikum. Terima kasih Bu Lesti. Selanjutnya Pak Sutrisno nomor 4. Silahkan. Nomor 4. Li ainani wa uzunani wa yadani wa rujlani wa rijlani. Bisa diulang sekali lagi Pak Sutrisno? Li ainani wa uzunani yadani waridlani. Baik, barakallahu fikum. Artinya Pak, li ainani milik kita atau kita miliki. Li ainani. Li, apa artinya li? Li aku. Punya aku. Saya atau aku, saya memiliki dua mata. Dua mata. Dan uzunan. Dan dua hidung. Uzunun. Hidungnya dua, Pak. Masya Allah. Bapak punya hidung dua, Pak. Telinga. Telinga. Uzunun ada telinga. Bukan hidung ya. Nggak mungkin kita punya hidung dua. Lubangnya mungkin dua. Tapi hidungnya cukup satu. Li ainani wa uzunani. Dan dua telinga. Dan dua tangan. Wa yadani. Dan dua tangan. Wa rijlani. Apalagi yang dua? Rijlani. Dua kaki. Dua kaki. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Sutrisno. Masya Allah. Barakallahu fikum. Li ainani. Saya memiliki dua mata. Wa uzunani. Dan dua telinga. Wa yadani. Dan dua tangan. Wa rijlani. Dan dua kaki. Ainun, uzunun, yadun, dan rijlun untuk mufradnya atau tunggalnya. Selanjutnya nomor 5, silakan Pak Zamri. Dan berikutnya silakan yang ingin menjawab kembali atau yang belum menjawab boleh angkat tangannya. Yang ingin menjawab kembali boleh angkat tangannya juga. Silakan Pak Zamri nomor 5. Bismillah. Fi hadzal hayy madrasatani.
Fi hadzal hayyi madrasatani. Apa artinya? Hmm. Ya. Di sini ada di Hayyun. sini Kemarin sudah sempat kita artikan. Hayyun. Aduh, kehidupan Mas. Hayyun bisa diartikan kampung, bisa diartikan daerah. Oh iya. Fi hadzal hayyun madrasatani. Di kampung ini ada 2 sekolah. Di kampung ini atau di daerah ini ada 2 sekolahan. Walaupun kata hayyun dari kata hayya itu berarti hidup, kehidupan. Yang dimaksud adalah daerah tempat tinggal. Bisa dimaksudkan perkampungan, daerah, suatu daerah tersendiri. Gampangnya kita berikan kampung. Karena beberapa juga menggunakan hayyun sebagai kampung. Fi hadzal hayyi madrasatani. Di kampung ini terdapat 2 sekolah. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Zamri. Selanjutnya nomor 6, silakan Pak Nur Rahman. Ustaz, barakallahu fiik. Salatul fajri rahmatan. Salat subuh. Salatul fajri raf'atan. Baik, artinya? Salat subuh 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Salatul fajri rak'atani. Kenapa fajri dia kasrah? Dan kenapa al-fajri dia beralif lam? Tidak seperti halnya salatu. Salatu kan tidak ada alif lamnya. Menggunakan kaidah idhofah. Menggunakan kaidah idhofah. Ya, barakallahu fikum. Karena al-fajr di sini bukan sifat untuk sholat, namun dia adalah isim yang disandarkan kepada as-sholat. Di sholat fajar, sholat subuh, ya, buat yang nggak tahu sholat fajar, fajar itu ya, adalah fajar, ya, suatu cahaya yang keluar di pagi hari, itu dinamakan fajar sebelum terbitnya matahari, itu dinamakan sebagai fajar. Oleh karenanya subuh, sholat subuh itu dinamakan sholat fajar karena waktu dimulainya sholat subuh itu ketika sudah terbit, sudah benar-benar kelihatan fajar sodik. Karena fajar sendiri ada 2 macam. Ada fajar sodik dan ada fajar kadzib. Ada fajar kadzib itu sebelumnya, sebelum fajar sodik. Jadi fajar kadzib itu hanya ada sinar ke atas, ke atas, muncul ke atas seperti garis atau seperti apa. Namun itu akan hilang. Sebentar habis itu hilang. Ya, itu fajar kadzib. Kenapa dia katakan dia fajar kadzib? Karena fajar yang bohong, yang dusta. Dia seolah-olah seperti halnya fajar namun ternyata dia hilang. Berbeda halnya dengan fajar shadiq, fajar yang jujur. Karena dia benar-benar fajar sebelum terbitnya matahari. Dia keluar cahaya sebelum terbit matahari, namun lama-kelamaan ya akan terang, keluar cahaya matahari. Jadi memang salat fajar adalah salat sebelum terbitnya matahari ketika fajar shadiq keluar. Baik, barakallahu fikum. Itu sedikit tambahan saja, intermezzo saja. Selanjutnya silakan Ummu Fikril nomor 7. Lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki 2 kunci. Lil baiti miftahani. Rumah itu memiliki 2 kunci. Mungkin akan bertanya-tanya. Ini kan baitun kan tidak berakal. Namun kenapa dia menggunakan li? Kan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Lil baiti miftahani. Lil baiti miftahani. Rumah ini atau rumah itu memiliki 2 kunci. Baik, selanjutnya Ummu Nadia silahkan nomor 8. Liman hatani
baqaratani huma lil falahi. Artinya Untuk siapa? Kedua milik siapa? Milik siapa? milik siapa? Milik siapa kedua sapi ini? Mm-mm. Eh, kedua sapi ini huma itu berarti Duanya kedua ya, keduanya. keduanya milik petani. Baik. Liman hatani baqaratani. Sebagaimana kemarin sudah kita singgung bahwa hadza itu untuk tunggal, jamaknya haula. Kalau untuk yang menunjukkan dua atau musanna menggunakan hatani. Maka liman hatani baqaratani artinya milik siapa kedua sapi ini. Huma lil falahi. Kata gantinya menggunakan huma. Keduanya milik Pak. Tip. Dan ini linya juga untuk bakar. Kenapa? Kita akan bahas sebagaimana pembahasan nomor 7. Selanjutnya saya akan bacakan karena waktunya sudah habis. Ahadzani tabibani min inkal tara la huma min Faransa. Apakah kedua dokter ini ahadzani? Kenapa tadi hatani? Karena itu untuk hadhihi, hadhihi hatani. Kalau untuk hadza hadzani. Ahadzani tabibatani. Apakah kedua dokter ini min Ingkaltara dari Inggris? La huma min Faransa. Tidak, keduanya dari Prancis. Kemudian nomor 10. Fi qaryati masjidani saghirani. Di desaku ada dua masjid yang kecil. Fi qaryati, di desaku ada dua masjid yang kecil. Masjidani saghirani. Itu tadi materi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan, semoga apa yang dipelajari bermanfaat dan menambah maklumat bagi kita semuanya. Dan semoga bermanfaat pula bagi orang-orang di sekeliling kita ketika kita mengajarkan kepada mereka. Untuk selanjutnya insya Allah kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, masih membahas latihan-latihan yang ada, mulai latihan yang 4, kemudian latihan 5, dan kita lanjutkan latihan 6 dan seterusnya. Ada latihan 3, 4, 5, 6. Itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Karena sudah malam dan sudah waktunya kita akhiri, maka kita tutup dan kita akhiri pembelajaran pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita berdoa, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin disampaikan, bisa nanti ditanyakan dan disampaikan di grup masing-masing. Jika memang mengikuti grup WhatsApp yang ada. Bagi yang tidak mengikuti grup WhatsApp bisa ditanyakan atau disampaikan di komentar YouTube yang ada. Barakallahu fikum, kita baca doa sendiri-sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari saya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.